Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kisah Sa'sa'ah, sang penyelamat bayi masa jahiliyah. Bangsa Arab memasuki zaman kegelapan. Keseharian mereka hanya disibukkan dengan penyembahan terhadap berhala, juga berbuat kezaliman. Atas kondisi inilah masyarakat setempat lazim disebut bangsa jahiliyah. Tradisi yang diberlakukan sebelum Islam datang, sebagian besar hanya berkiblat pada hawa nafsu untuk saling unjuk kekuatan. Di masa kekosongan dua risalah, yakni selepas dakwah Nabi Isa alaihissalam menuju kedatangan Rasulullah Muhammad SAW tersebut, salah satu kebiasaan buruk yang kerap dilakukan beberapa kabilah Arab adalah menggugurkan dan juga membunuh bayi-bayi mereka yang diketahui berjenis kelamin perempuan. Tradisi yang memprihatinkan itu juga direkam dalam Al-Quran dalam surat At-Takwir ayat 9. Karena dosa apa dia dibunuh dengan kejam? Setidaknya ada 3 alasan bagi sebagian masyarakat jahiliyah merawat tradisi barbar tersebut. Pertama, para orang tua khawatir terjatuh dalam lembah kemiskinan dengan menanggung biaya hidup anak-anak perempuan mereka. Apalagi menurut mereka anak perempuan tidak produktif. Mereka menyebut kaum perempuan hanya bisa nasruha buka wa birruha sariqah. Pembelaan hanya tangis, pengabdiannya hanya mencuri. Dalih kedua, anak-anak dikhawatirkan jatuh dalam lembah kemiskinan jika mereka hidup sampai dewasa. Ketiga, takut menanggung aib ketika terjadi perang dan perempuan lazim menjadi tawanan. Atau mereka terlampau takut dengan kasus pemerkosaan yang kian merajalela, ataupun fitnah perzinahan dan perselingkuhan yang kerap menguncang rumah tangga. Masyarakat jahiliyah sama sekali tak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki bagi tiap-tiap makhluknya di bumi. Sementara aib perzinahan, tawanan perang, dan perselingkuhan hanyalah sebuah tradisi yang bisa dilawan secara kolektif dan bersama-sama. Mereka lebih memilih membunuh anak-anak perempuan mereka cuma karena malu dan rasa khawatir berlebihan. Perbuatan mereka ini diabadikan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 58. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Pengorbanan Sa'sa'ah lagi-lagi, tidak semua kabilah Arab menyepakati kebiasaan sesat tersebut. Hingga kemudian muncullah sosok bernama Sa'sa'ah bin Najiyah al-Tamim, pria yang kelak memiliki cucu seorang penyair terkenal. Al-Farazdak tersebut tak segan-segan berkeliling untuk menembusi setiap bayi yang hendak dibunuh seharga 2 ekor unta yang tengah hamil 10 bulan. Angka itu tentu terbilang sangat mahal di masanya. Untungnya Sa'sa'ah merupakan pemimpin kabilah Bani Tamim. Sebagian besar harta yang dimilikinya dipergunakan untuk pembebasan bayi-bayi yang nyaris dibunuh orang tuanya. Hingga memasuki masa risalah Nabi Muhammad SAW, Sa'sa'ah berkata, "Sampai saat Islam datang, aku telah menebus 300 bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup." Riwayat lain bahkan menyebutkan Sa'sa'ah berhasil membebaskan 400-600 bayi selama hidupnya. Pada waktu ketika pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul menjadi kabar yang menggembirakan sekaligus mencemaskan bagi Sa'sa'ah, membahagiakan lantaran ia yakin betul bahwa ajaran yang disampaikan putra Abdullah itu akan selaras dengan prinsipnya yang menentang segenap kezaliman. Mencemaskan karena secara keyakinan Sa'sa'ah merasa belum benar-benar menemui kemantapan. Hingga sekali waktu Sa'sa'ah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan memintanya melafalkan barang satu ayat. Mendengar permintaan Sa'sa'ah, Rasulullah SAW menghadiahinya 2 ayat, yakni Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat darah pun,
niscaya dia akan melihat balasannya pula. Mendengar ayat yang disampaikan Rasulullah SAW, Sa'sa'ah terdiam. Sebelum kemudian dia menarik nafas lantas bilang, "Cukuplah ayat ini bagiku sebagai peringatan dan aku tak peduli, sekalipun aku tidak rupanya." Ayat ini menusuk batin Sa'sa'ah dengan begitu dalam, sehingga ia berpendapat tak perlu menunggu peringatan lain agar ia menjadi bagian dalam golongan beriman. Di hari itulah kemudian tersiar kabar bahwa Sa'sa'ah telah masuk Islam.